Obat sudah habis sejak kemarin. Lagi nak ora aku ra iso iki. Kumpul dulu, nanti tak belikan lagi. As, si Mbakmu tolong ambilkan unjukan. Iya Bu, sebentar. No. Itu juga gara-gara Bapak semalam itu begadang larut malam dengan Pak Marto. Membicarakan apa toh sebenarnya? Banyak hal. Dia bercerita tentang berita-berita yang ada di televisi tentang kejahatan sosial yang semakin hari semakin bertambah, provokasi-provokasi yang akan memecah belah persatuan. Untung saja televisi kita rusak. Jadi dalam beberapa bulan ini aku tidak melihat berita-berita busuk itu. Monggo Mbah unjukanipun. Matur suwun ya Cahayu. Bu, sudah ditagih bayar SPP, sudah hampir 1 semester. Apa sebaiknya Asri berhenti sekolah saja biar bisa bantu ibu? Apa? Jangan pernah berpikir kamu itu untuk ngandel sekolah. Seharusnya kamu itu mikir untuk lulus sekolah, kuliah, baru cari kerja. Lulusan sarjana saja sekarang bukan jaminan dapat kerjaan enak. Lah kok kamu malah berpikiran mau ngandel sekolah? Maafkan aku ya San. Sekarang aku di rumah ini hanya menjadi bebanmu saja. Aku juga misalkan Parjo anakku yang seharusnya bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi kalian, malah pergi tanpa kabar. Kalau saja fisikku masih kuat, pasti aku akan membantumu untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Pada waktu muda, fisik Simbah begitu kuat. Apa tidak berat Mbah menggotong tandu Jenderal Sudirman semasa bergerilya? Kami berdelapan, Duk, bergantian menggotong tandu Pak Dirman. Rasa lelah dan lapar kami terganti oleh rasa kebanggaan kami menggotong tandu sang panglima besar. Beliau telah mengajarkan banyak hal kepada Simbah tentang semangat hidup, cinta tanah air, dan persaudaraan, dan masih banyak lagi yang bisa kami teladani dari beliau. Zaman sudah berkembang pesat, Pak. Kita sudah tergilas oleh zaman. Nasib Bapak dan keluarga Bapak ini sekarang itu jauh terpuruk daripada orang-orang yang tidak ada jasanya sama sekali terhadap bangsa ini. Dan Bapak sudah terlupakan oleh waktu dengan sendirinya. Iya, aku juga sadar akan hal itu. Tapi apakah persoalan ini akan selesai dengan kita hanya menyalahkan orang lain? Bapak masih ingat betul betapa dulu Mbak Putrimu sangat senang saat diberi kain jari oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman juga memberi sarung pada Simbahmu ini. Mungkin itulah pemberian satu-satunya dan terakhir dari Pak Dirman kepada Simbah. Tapi imbalan terbesarnya adalah tentang semangat hidup dan perjuangan dari beliau. Video apa foto kuwi? Mau kemana Mbah? Ora video. Jalan-jalan keluar tidak baik bagi kesehatan Simbah kalau hanya duduk dan merenungi keadaan. Memoriku kebak ora iso. Mbak Santi, Mbak Santi, Mbak Santi. Lah kok malah tidak dibukakan pintu toh? Maaf Bu Yun, tadi saya sedang menyelesaikan setrikaan yang nanggung. Takutnya nanti gosong Bu. Allah, terserahlah apa alasanmu. Kan juga ada anakmu toh. Gimana? Sudah siapkan uangnya? Ini batas terakhir dari janji-janji kamu sebelumnya. Tapi maaf Bu, untuk kali ini saya juga belum bisa bayar. Mbak Santi, aku sebenarnya tidak tega kalau harus nagih terus. Aku kasihan sama kalian. Sekarang kamu tinggal tanda tangani surat ini. Sertifikat atas tanah dan rumah ini menjadi hak milikku. Tanah dan rumah ini tidak akan kuserahkan kepadamu. Ini harta satu-satunya yang kami miliki. Mbak,
Kalau ndak mau tak ambil, ya lunasi hutangnya, Mbak. Mila, tolonglah kami, Bu. Ibu masih banyak tanggungan yang harus dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan kami. Saya akan bekerja keras untuk melunasi hutang ibu saya. Saya janji, Bu. Ini urusan orang tua. Anak kecil tidak boleh ikut campur. Sudah, ini adalah barang berhargaku yang paling berharga. Mudah-mudahan bisa melunasi semua hutang kami. Apa ini, Mbah? Sampean mau mempermainkan saya? Untuk apa saya barang seperti ini? Itu kain pel. Kamu jangan sembarangan. Ini adalah sarung dan kain jarik pemberian dari Jenderal Sudirman. Barang itu mungkin berharga bagi Mbah, tapi tidak sama sekali bagiku. Dan tetap saja kalian tidak dapat melunasi hutang padaku. Berarti kamu ingin membuat kami menjadi gelandangan. Aku itu dulu berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, agar kalian bisa hidup enak. Tapi kok kalian masih tega-teganya menyia-nyiakan orang seperti kami. Wes Mbah, saya tidak mau berdebat lebih lama lagi. Tak ada gunanya sekarang, karena tanggung jawab kalian tidak dapat terselesaikan. Maka, sesuai perjanjian, sertifikat atas tanah dan rumah ini menjadi hak milikku. Silakan kalian cari jalan keluar sendiri. Lalu, kita akan tinggal di mana, Bu? Maafkan aku, Pak. Tapi waktu itu sudah tidak ada jalan selain meminjam kepada Bu Jamilah. Nasi sudah menjadi bubur. Barangkali inilah alur kehidupan yang harus kita jalani. Bagiku tidak masalah kalaupun aku harus hidup di jalanan, karena di masa mudaku aku sudah terbiasa ditempa hidup keras, berjuang untuk kemerdekaan. Meskipun tidak secara langsung aku memegang senjata, tapi mengabdi pada jenderal besar menjadi kebanggaan tersendiri dalam hidupku. Beliau telah mengajarkanku untuk kuat dan ikhlas menjalani hidup ini. Aku kuat, Jenderal, tapi aku tidak akan kuat apabila harus menyaksikan anak dan cucuku hidup di jalanan. Aku sudah terbiasa dengan kerasnya hidup, tapi aku tidak bakal kuat apabila harus menyaksikan kesengsaraan di masa depan anak dan cucuku. Aku pastikan setia kenangan jadi berarti. Nggak ngeslot. Golek tangan ngeslot.